Jeff, kemarin kau membahas kan tentang gimana sih asal mula penggunaan minyak bumi. Nah, coba kita telusuri dulu ya. Jadi ceritanya, pada tahun 2000 sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia sudah menggunakan minyak sebagai perekat arsitektural bagi rumah-rumah mereka, bahkan sudah menggunakannya sebagai obat-obatan. Unik kan? Nah, juga pada tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Cina sebenarnya sudah menggunakan minyak sebagai bahan bakar dan juga penerangan di rumah-rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian di tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan tahun pertengahan 1800-an, orang-orang sudah mulai beralih untuk memburu ikan paus sehingga mereka dapat mengambil minyak dari paus itu sendiri sebagai bahan untuk lampu, bahan bakar, penerangan, dan lain sebagainya. Hingga pada tahun pertengahan 1800-an jumlah paus hampir punah gitu. Hingga ada peraturan-peraturan pelarangan perburuan paus dan mulai dikembangkan bahwa itu udah mulai merupakan tindakan ilegal gitu sejak tahun itu. Nah, kemudian di tahun 1840-an ya kalau nggak salah 1440-an ada peneliti dari Polandia namanya kayaknya Ignacy Leucewicz. Nah, dia itu sudah menemukan teknik untuk memisahkan kerosin dari minyak mentah. Tahu nggak kerosin ini biasa dipakai untuk apa? Nah, kerosin ini biasa dipakai untuk lampu-lampu zaman dahulu tuh, lampu. Nah, di situ minyaknya kan kayak minyak tanah ya. Nah, jadi itu dipakai sebagai bahan bakar. Nah, di situ udah mulai beralih nih untuk penggunaan kerosin. Nah, sejak saat itu mulai nih dikembangkan pabrik-pabrik untuk mengubah atau mengambil kerosin secara komersil dan industri gitu, skala industri. Sehingga berkembang pesat permintaan akan minyak minyak kerosin ini sehingga mengambil alih pasar gitu. Jadi orang-orang udah menggunakan nih lampu-lampu seperti ini di rumah gitu untuk sumber penerangan ketika malam hari untuk bisa beraktivitas di malam hari dan juga supaya lebih aman kan tentunya. Nah, dari sisi teknologi ini penggunaan minyak itu baru kembali gencar dari adanya industrialisasi di bidang transportasi. Ya, Henry Ford pada saat itu mengembangkan usahanya di bidang transportasi dengan membuat produksi mobil Ford Model T ya namanya. Nah, dengan menggunakan mobil T ini menggunakan bahan bakar dari minyak sehingga banyak banget permintaan pasar pada saat itu untuk menggunakan mobil T ini. Seiring dengan adanya supply and demand, otomatis permintaan mobil meningkat, permintaan bahan bakar juga meningkat gitu untuk desain mobil T ini. Sehingga lambat laun produksi massal dilakukan oleh perusahaannya Ford Motor Company. Sehingga permintaan akan minyak ini wah besar-besaran. Bahkan hampir 400.000 mobil di Amerika pada saat itu sudah diproduksi. Bayangin. Nah, karena ada permintaan yang gede ini dan juga untuk skala industrialisasi dan kompetitor-kompetitor dari Ford juga udah mulai berkembang, industri otomotif juga berkembang pesat pada saat itu, sehingga orang-orang juga semakin gencar untuk mencari yang namanya sumber-sumber minyak bumi. Hingga ditemukanlah sumber-sumber minyak bumi yang raksasa di Venezuela, kemudian di Arab Saudi, dan di banyak tempat-tempat lainnya, sehingga produksi semakin ditingkatkan, kemudian makin dikembangkan secara besar-besaran, sehingga permintaan-permintaan akan minyak bumi ini juga mulai diimbangi gitu, mulai dari industri otomotif, kemudian dari industri teknologi, transportasi yang lain gitu kan, pabrik dan lain sebagainya, lampu dan lain sebagainya. Wah, makin gencar banget gitu. Hingga berdasarkan prediksi mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2035
konsumsi dari minyak itu sendiri akan meningkat bahkan sampai 53% berdasarkan World Forum ya. Nah, ngeri banget kan permintaan itu. Dan yang paling banyak memakan untuk minyak bumi ini, energi fosil ini sendiri, itu lebih ke kebutuhan masyarakat selain dari industri otomotif yang sekarang mungkin lagi berkembang ke arah yang lebih ramah lingkungan ya, seperti sel surya atau mungkin baterai gitu kan. Nah, ini juga memenuhi yang namanya ya kebutuhan masyarakat akan listrik gitu, membangkit listrik dari bahan bakar fosil gitu lebih tepatnya. Jadi ya itu tuh sejarahnya kenapa bisa berkembang pesat banget permintaan akan minyak bumi ini di tahun-tahun itu. Itu tuh sejarahnya, Jeff. Semoga lu terbantu ya.